Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, kalau tadi aku udah bikin konten yang ngebongkar isi hati, isi pikiran si pasangan ya. Ini kali ini aku buat yang mantan, yang tadi kelewatan nggak nonton yang pasangan. Silahkan cek di playlist aku ya. Sekali lagi cek di playlist aku. Untuk yang pasangan sudah aku unggah ya di YouTube sebelum ini ya. Silahkan dicek. Nah, ini yang untuk pasangan ya. Apa sih isi hati dia, isi pikiran dia? Dia tuh tersebut mantan ya, mantan pasangan kamu di hari ini. Tentang kamu tuh apa di sini? Oke. Ini ada angka 1, 3, 7. Silakan kalian memilih sesuai intuisi kalian. Aku kasih waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Kalau kalian bingung silakan di pause. 4, 5. Oke. Langsung aja buat kamu yang pilih angka 1 di sini. Jatuh. Jadi terpaksa aku ambil ya, karena dia udah mau jatuh. Ini ada Six of Swords dan Ace of Wands di sini. Sebagai bottom of the deck-nya ada kartu Queen of Wands, dan di sini tuh coba aku ambil yang paling atas. Cara ada bangkit ya, ada kartu Jasmine ya. Jasmine tuh kayak bisa move on gitu ya. Pokoknya bangkit lah kayak gitu di sini. Apa sih isi hati dia, isi pikiran dia tentang kamu di hari ini? Menurut dia ya, kamu nggak suka dengan sifat dia ya. Ini yang menjadi bottom of the deck-nya ya, kamu nggak suka sama sifat dia itu. Itu inti ya, inti dari tebaran ini ya. Kamu nggak suka sama sifat dia, menurut dia kayak gitu. Dan ya, walaupun demikian ya, setelah kalian itu udah bubaran di sini, menurut dia kamu tuh bisa move on di sini ya. Kamu sudah ada tindakan-tindakan seperti, jadi move on itu menurut dia nggak sekedar ini aja sih, nggak sekedar perasaan kamu aja move on, nggak sekedar pikiran kamu aja move on, nggak sekedar hati kamu aja yang move on, tapi ada tindakan nyata. Contoh tindakan nyata tuh seperti ya, kayaknya ini sudah mulai ya, entah dia tuh udah dapat pacar baru, entah dia tuh dapat suami baru, entah dia tuh udah dapat istri baru ya. Yang pasti ini sudah ada pergerakan aksi nyata. Bisa jadi ya sudah mulai kenalan-kenalan gini dengan orang-orang baru ya gitu. Dan menurut dia bisa jadi nih kayaknya mantan aku tuh sudah menjalani hubungan bersama orang lain gitu ya, pengganti aku. Kenapa? Karena ini ada kartu Six of Swords ya. Six of Swords artinya ini seseorang sedang melakukan perjalanan ya, dan perjalanan itu masih belum sampai, tapi masih di pertengahan perjalanan. Ibaratnya untuk mencapai finish tuh masih butuh perjalanan 50% lagi atau setengah lagi gitu. Jadi anggapan dia kamu sudah punya pengganti dia gitu ya di sini. Pasti tuh ya, mantan pasangan aku tuh dulu tuh pasti dia tuh udah move on dari aku, dan dia tuh udah punya pasangan deh kayaknya. Tapi dia juga nggak yakin juga, hanya di pikiran dia ya. Sekali lagi, hanya di otak dia aja yang bermain ya, di kepala dia aja yang bermain di sini. Kurasa demikian sih. Tapi bentar ya. Ya, ini ada kartu Temperance juga di sini. Ya kayak apa ya, menurut aku sih nggak yakin juga sih kamu tuh bisa ini. Cuman dia menduga-duga kamu itu sudah pasti deh udah punya pasangan baru deh gitu loh ya. Dan menurut dia bisa jadi nih kalau misalnya pacaran gitu ya, bisa jadi nih, nah pasangannya tuh
bisa apa ya, ngebawa ke lebih serius gitu. Dia kayak gitu pikirannya, karena ini ada Six of Swords. Sekali lagi untuk mencapai finish masih separuh perjalanan lagi. Jadi menurut dia pasti nih pasangan yang saat ini mengganti aku udah berjalan ya, tapi untuk ke lebih serius belum deh, kayaknya dia kayak gitu mikirnya. Maksudnya kalau yang sampai menikah belum deh, kayaknya masih pacaran aja gitu. Dia kayak gitu mikirnya ya, kan separuh perjalanan tuh. Kayaknya dia tuh udah ada yang lagi deket nih sama dia. Kayaknya dia tuh udah punya pasangan deh, udah pacaran deh. Cuman menurut aku sih belum menikah gitu ya. Dia kayak gitu mikirnya. Pasangan aku tuh belum menikah, tapi kalau pengganti dari aku kayaknya dia punya deh gitu. Dia kayak gitu mikirnya. Dan dia tuh pasti nggak suka banget dengan sifat aku ya. Ini sebagai Queen of Cup ini, Queen of Wands ini sebagai bottom of the deck-nya. Jadi sebagai temanya, sebagai inti dari tebaran ini. Intinya tuh kamu menurut dia, kamu nggak suka banget sama sifat dia ya. Menurut dia kayak gitu di sini. Ya, sekali lagi kamu udah move on di sini menurut dia ya. Dan sekali lagi kemungkinan kamu tuh udah punya pasangan ya. Cuman untuk ke arah pernikahan ini menurut dia belum ya, kayak gitu. Dan menurut dia kamu juga masih banyak menyesuaikan di sini ya, masih banyak beradaptasi juga dengan orang baru tersebut gitu ya. Ya intinya aku bilang tadi, kalau masih pacaran lah kayak gitu, jadi belum menikah ya. Kan ada temperance kan, jadi belum menikah menurut dia. Jadi kamu masih tahap pacaran ya, kan separuh perjalanan lagi toh. Di situ kamu dealing dengan, ini ada wand ya. Bentar. Wand, kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Ini kamu Scorpio ya. Ini SWOT seperti Gemini, Libra, Aquarius. Ini sama, ini dari wand, ini sama seperti apa? Sagittarius ya. Jadi dari apa? Dari energi tanah ya. Dari energi tanah ya, seperti itu dah Aries, Leo, Sagittarius ya. Tapi ini Sagittarius ya. Itu buat kamu yang pilih angka 1 di sini. Selanjutnya buat kamu yang pilih angka 3, mau aku pause dulu karena mau aku acak sebentar ya. Langsung aja buat kamu pilih angka 3 di sini. Ada kartu Seven of Wands sebagai bottom of the deck. Seven of Wands ini kayak menurut dia kamu kesulitan ya. Entah kamu kesulitan karena apa, aku nggak tahu nih, masalah pekerjaan ya, keuangan, studi mungkin, atau asmara ya. Makanya aku ambil satu kartu lagi di sini. Sebentar, aku ambil satu kartu di sini yang paling tengah, yang aku pilih ya. Tadi aku di bottom of the deck aku tadi dapat kartu Queen of Wands ya di nomor 1. Dan nomor 3 nih aku dapat Queen of Wands lagi di sini ya. Ini sebagai bottom of the decknya ada Seven of Wands, tapi aku ambil satu kartu yang paling atas. Sorry teman-teman, ada telepon barusan, jadi aku pause. Jadi ini ya, sekali lagi bottom of the decknya ada kartu kesulitan menurut dia, entah apa ya. Coba aku ambil satu kartu di sini yang paling atas. Tada, apa? Oh, Ace of Swords ya. Wah, kalau ini murni ya, ini murni masalah pekerjaan di sini ya. Ini murni masalah pekerjaan di sini. Jadi tidak ada asmara-asmara di sini ya, murni. Jadi gini loh ya, menurut dia kamu itu sulit ya. Kamu itu sulit menurut dia. Sebentar. Tapi enggak juga sih, ini juga masalah asmara juga ya.
masalah pekerjaan dan asmara juga di sini. Jadi menurut dia kalau masalah asmara di sini tuh kamu, entah kamu masalah asmara, entah masalah keuangan, kamu tuh sama-sama sulit menurut dia ya. Jadi kayaknya tuh ya mantan aku selepas dari aku dia kayaknya susah deh kayak gitu. Itu bahasa kasarannya ya teman-teman. Dia susah deh. Dia susah tentang keuangan ya. Menurut dia ya, uang kamu secara keuangan tuh kamu nggak subur menurut dia. Pasti dia tuh nggak selancar waktu sama aku. Misal yang berumah tangga ya, ini suami istri gitu ya, itu menganggap istriku tuh ya, mantan istriku tuh pasti dia tuh nggak sebahagia waktu bersama aku dulu. Pasti dia tuh kesulitan masalah keuangan ini ya. Di saat muncul Ace of Wands, muncul Seven of Wands, ini masalah keuangan yang subur. Nah, karena ini sebuah Ace of Wands dan Seven of Wands, emang ini kartu positif ya teman-teman, tapi apabila digabung seperti ini, jadi menurut dia kamu susah ya, kamu susah untuk mendapatkan keuangan yang subur di sini menurut dia. Pasti tuh ya, selepas cerai dari aku, dia nggak bisa sebahagia waktu masih bersama aku. Dia kayak gitu menurut dia. Pasti keuangan dia tuh nggak sengalir waktu bersama aku ya. Tapi walaupun gimana ya, walaupun keuangan dia sulit ya, dia nggak bakal mau deh ke aku gitu ya. Pikiran dia nggak bakal mau deh ke aku gitu teman-teman, karena dia nggak suka sama sifat aku ya. Jadi ini kan terjadi, kalian di sini terjadi perceraian karena ada sesuatu yang nggak sama ya, ada sesuatu yang bertentangan tuh pastinya, makanya kalian tuh bercerai ya. Makanya kalian yang pacaran tuh putus ya, karena ada sesuatu yang tidak sesuai ya, tidak disuka ya. Ini ya kartu Queen of Wands ya, entah itu sifat, entah itu sikap gitu ya di sini. Entah di sini mungkin dulu ada yang selingkuh atau kenapa, atau di sini masalah keuangan pelit atau gimana. Pokoknya ini ada hal yang nggak disuka ya. Menurut dia kamu tuh nggak suka, ada hal yang nggak disuka dari dia. Menurut dia kayak gitu. Terus kamu itu walaupun kamu tuh merasa kesulitan ya dalam keuangan, karena dia berpikir tentang kamu sulit masalah keuangan. Di sini dia menganggap keuangan kamu nggak sebaik waktu bersama dia ya. Tapi walaupun demikian ya, walaupun kamu sulit bagaimanapun, kamu di pikiran kamu nggak bakal mau sama dia karena ada hal yang nggak disuka dari dia ya. Yang aku bilang tadi, bisa masalah mungkin uang itu pelit ya, uang itu teman-teman, ini buat ini ya, ini buat belanja sekian mah ya, ini buat anak sekian mah ya, ini buat belanja mama ya, make up mama sekian, buat make up mama sekian. Jadi mau bagaimanapun pokoknya harus dicukup-cukupin, kan bisa kayak gitu loh teman-teman. Kan ada kan seorang suami yang demikian ya. Itu contoh aja, itu gambaran aja. Nah contoh kalau kayak gitu kan istri nggak suka kan, ya ampun suamiku masa sih orang ini, aku ini kurang, masa harus dicukup-cukupi. Nah itu contoh aja. Pokoknya di sini ada sesuatu yang nggak disuka dari kamu menurut dia ya. Ada sifat dia, entah apa ya, ada yang nggak disuka dari dia ya, oleh kamu di sini. Nah, dan dia sadar gitu kamu nggak menyukainya. Makanya walaupun kamu tuh keuangan kamu sulit ya, selepas kamu cerai sama dia, yang pacaran selepas kamu putus dari dia, kamu juga gak bakal mau balikan sama dia. Itu menurut dia sih, walaupun ini hanya dugaan dia ya, misteri ya nih ya. Ada the moon di sini ya. Teman-teman, aku kasih tahu di sini tuh masalah asmara juga, masalah keuangan juga. Cuman yang paling kuat energinya hingga 75% lah ya. Ini masalah keuangan di sini ya. Jadi kalau masalah asmara, masalah cinta-cintaan, masalah hati-hati, ini masalah hati ya, ini kurang ya. Ini masalah keuangan. Jadi dia nganggapnya pokoknya kamu tuh susah sekarang, kamu nggak ngalir dulu ya masalah keuangan waktu bersama dia. Intinya kayak gitu di sini ya. Kamu kesulitan ya. Itu sih. Walaupun tuh hanya dugaan dia aja teman-teman, dia nggak tahu pasti juga kamu demikian gitu ya. Nih ya, murni kan. Aku bilang hingga 75% ini masalah keuangan, karena ini pentacles ya, ini pentacles lagi ya, pentacles semua, kebanyakan pentacles di sini. Masalah keuangan kamu di sini dianggapnya kamu tuh sulit bagi dia sekarang ini. Sebentar. Terus kalau masalah nih ya, menurut dia kamu pasti tuh banyak berdoa kepada Sang Maha Kuasa tuh, mantan aku gitu ya. Termasuk
berdoa masalah asmara, termasuk kamu tuh menurut dia yang udah apa ya, baik yang bercerai, baik yang baik yang berumah tangga maupun yang hanya pacaran di sini ya, mantan pacaran, mantan istri, mantan suami, itu pasti juga berdoa masalah ini sih, ingin berumah tangga gitu ya, ingin kembali berumah tangga. Yang berumah tangga, kalau yang pacaran pasti itu ya, mantan aku juga berdoa masalah jodoh di sini, ingin berumah tangga gitu di sini ya. Cuman di sini tuh lebih anunya ya, lebih berpikirnya tuh pada keuangan di sini ya, yang aku lihat kayak gitu. Jadi di sini dia merasa gimana gitu ya teman-teman, merasa kuat, merasa power ya tentang finansial di sini. Dia merasa cukup berpengaruh ya, pendapatan dia kepada kamu gitu ya. Itu sih teman-teman. Di sini tuh kamu dealing dengan, ini ada Wand sama Sword. Ini yang paling kuat ya. Ini yang paling kuat itu energi dari Gemini, bukan. Ya benar, Gemini, Libra, Aquarius ya. Terus dari Wand itu seperti Aries, Leo, Sagittarius. Tapi bukan berarti kamu nggak dealing dengan ini sih, dengan Pentacles ya. Kamu juga dealing sama Pentacles ya, seperti Capricorn, Virgo, Taurus. Cuman nggak segede yang aku bilang tadi, nggak segede Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius ya. Tunggu, kamu juga dealing sih sama Cap di sini, cuman nggak segede itu ya. Jadi sama dealing semua teman-teman, sekali lagi dealing semua. Cuman kalau yang Cap seperti Cancer, Scorpio, Pisces dan Capricorn, Virgo, Taurus tuh nggak segede nggak segede Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius ya gitu. Buat kamu yang pilih angka 3 di sini. Selanjutnya buat kamu yang pilih angka 7, aku pause dulu karena mau aku acak ya sebentar. Oke, langsung aja. Aku ambilnya karena terlalu banyak ya, tapi gak apa-apa deh. Wah, terlalu banyak teman-teman yang jatuh. Aku ulang lagi dari awal ya. Terlalu banyak. Sorry. Ada King of Swords di sini sebagai bottom of the deck-nya. Ini sebuah tanggung jawab menurut dia. Entah ini tanggung jawab apa, tapi aku ambil satu kartu lagi di sini ya. Aku kurang pas ya, karena aku mengambil kayak gini tuh juga sesuai intuisi ya teman-teman, jadi juga nggak asal kayak gitu. Ada kartu Death di sini. Oh my god, yang paling atas, tara, ada kartu Seven of Wands lagi. Tadi yang nomor 3 juga dapat kartu ini ya, juga dapat kartu Seven of Wands di sini. Sebentar. Ini kenapa ada Page of Swords ya? Aku curiga di sini tuh ada orang ketiga ya teman-teman. Aku curiga aja sih. Sebentar. Atau Page of Swords ini apa orang di masa lalu gitu, entahlah ya. Coba aku lihat di sini kenapa ini muncul kartu Page of Swords ya teman-teman.
Ini pertentangan tuh, pertentangan. Bener ya, ada pilihan lain dan ini bertentangan ya. Berarti ini gini deh. Sebentar, ini agak sulit ya penginterpretasiannya di sini. Yang pasti kamu tuh di sini kesulitan ya. Ini kayak gini loh teman-teman. Aku pikir ini Page of Swords ini adalah mantan ya. Ini mantan. Jadi gini loh ya. Ini kan kamu hubungan sama kamu ya. Antara kalian di sini kan udah nggak ada. Karena aku di sini ngebahas mantan toh. Nah, tapi dia ingat tentang kamu ya. Ini juga mengingat masalah mantannya gitu. Jadi waktu masih kalian tuh belum berpisah ya, kalian masih pacaran, kalian masih berumah tangga. Nah itu di sini sering ada pertentangan ya dalam rumah tangga kalian. Pokoknya intinya saat kalian berhubungan, masih ada hubungan gitu, di sini tuh bertentangan sama orang di masa lalu ya, gitu di sini. Jadi ibaratnya kayak gini loh ya. Kenapa sih dia itu waktu masih sama aku gitu ya, waktu masih sama aku dulu, kenapa ya kok ngebahas mantan aja? Kayaknya sama aku tuh curiga sama mantan aja. Dikiranya tuh aku balikan lagi sama mantan, dikiranya aku tuh ada hubungan lagi, berkomitmen lagi sama mantan gitu loh teman-teman. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman aku mengartikan ini, menginterpretasikan ini cukup ribet ya. Ini kok muncul di Emperor gitu di sini. Jadi menurut dia ini apa ya? Kayak nganggepnya tuh dulu kamu sering bikin apa ya? Menurut dia tuh hal-hal sepele ya, masih seperti kecurigaan yang nggak perlu kamu curigakan, yang nggak perlu diricokin dalam rumah tangga, dalam sebuah hubungan yang pacaran. Itu menurut dia seharusnya tuh ya, mantan aku tuh kalau sudah hubungan nggak perlu deh curiga sama mantan gitu ya, yang ada bikin cekcok aja. Makanya aku tuh malesnya ya pacaran sama dia, capeknya aku berumah tangga sama dia, suka mengungkit masa lalu gini. Jadi menurut dia kamu tuh suka mengungkit masa lalu, orang di masa lalu gitu ya. Buat yang berumah tangga misalnya ngungkit mantan pacar aku dulu, orang loh aku sekarang udah berumah tangga sama dia. Jadi dulu aku tuh udah berumah tangga sama dia, tapi dia tuh suka ngungkit masa lalu, suka ngungkit mantan pacar gitu ya. Padahal lo aku sekarang tuh udah jadi suami dia, padahal lo aku sekarang tuh udah jadi istri dia. Gitu ya teman-teman. Itu contohnya kayak gitu ya. Aku kasih gambaran demikian karena kalau aku pakai yang begini itu kayak ribet bagi kamu gitu ya. Demikian pula yang pacaran di sini. Aku loh udah jadian sama dia, aku pacaran sama dia, aku berkomitmen sama dia, tapi dia suka ngungkit masalah mantan aku. Dikiranya aku masih hubungan sama mantan, dikiranya aku kembali berkomitmen sama mantan gitu. Itu menurut dia ya. Aku malas aku sama si mantanku itu kalau berhubungan sama dia itu aku malas banget. Seolah aku tuh masih ada tanggung jawab sama si mantannya. Iya, King of Swords. Jadi dia menganggapnya kamu itu kamu berpikiran ya begini loh ya, dia tuh udah punya suami, udah punya istri, udah punya pacar, tapi dia kayaknya tuh masih ini deh ya, masih balikan deh ya sama mantannya. Kayaknya masih ada hal-hal yang tanggung jawab ya buat mantannya gitu ya. Ada tanggung jawab buat mantan dan dia harus memenuhi tanggung jawabnya buat si mantan gitu. Itu menurut dia tentang kamu ya, kamu tuh berpikir demikian tentang dia gitu. Jadi selama waktu masih kalian berhubungan gitu, aku males deh sama orang yang suka mengungkit masa lalu. Itu menurut dia. Yang nggak suka dari mantan aku itu dia suka mengungkit orang di masa lalu, suka curiga sama mantan ya. Gitu sih. Tapi entah itu benar atau tidak, di sini mereka tuh benar-benar berkomitmen sama mantan. Aku tidak melihat di sini teman-teman, aku tidak melihat di sini.
Cuman pikiran dia ya, pikiran dia berkata demikian, bahwa kamu dulu waktu masih berhubungan kamu selalu mengungkit masalah mantan, kata dia di sini. Dan dia tuh gak suka banget sama sifat kamu demikian gitu loh ya di sini. Ini yang dimaksud orang ketiga di sini ya. Mantannya itu ini berkulit putih di sini. Mantannya itu berkulit putih ya. Bahkan di sini ada yang berumah tangga ya, yang berumah tangga di sini khusus ya, khusus yang berumah tangga. Karena yang namanya berpasangan bisa pacaran, bisa berumah tangga, sama-sama masuk. Nah, khusus yang berumah tangga ini ada yang ini loh teman-teman, ada yang apa namanya? Sebelum menikah sama kamu dulunya ya, ini ada yang sempat menikah duluan ya, entah itu dia menikah siri atau menikah sah, aku nggak tahu, pokoknya sama mantannya memang pernah berkeluarga di sini ya nih. Ini muncul four of one ya di sini, memang pernah berkeluarga sama si mantannya itu, pernah ya, pernah berkeluarga. Jadi sebelum berkeluarga sama kamu itu pernah berkeluarga sama mantannya di sini. Tapi ini nggak semua ya, beberapa dari kamu yang nonton video aku di sini, karena ini general reading teman-teman ya. Karena kalau di versi YouTube itu semua orang yang ditarik ya, semua kelahiran yang ditarik ya, semua tanggal, semua bulan, semua hari kelahiran yang ditarik. Itulah kenapa enggak resonate 100%. Ya maklumi aja, karena ini semua hari lahir yang ditarik, semua bulan lahir yang ditarik, semua zodiak yang ditarik, semua sio yang ditarik ya di sini. Itu sih teman-teman ya. Dia nggak suka sama sikap kamu sekali lagi ya, waktu berhubungan sama kamu, karena kamu suka mengungkit mantan di sini ya, di sini ya. Itu sih teman-teman. Dan menurut dia tuh bikin apa ya, bikin cekcok dalam rumah tangga, bikin cekcok dalam sebuah hubungan. Sebenarnya tuh dia sendiri yang menciptakan gitu ya. Ini ada kartu The Emperor. Jadi menurut kamu sendiri, kenapa sih kamu tuh mesti curiga-curiga? Kenapa sih kamu tuh mesti ungkit-ungkit masa lalu? Orang loh sekarang aku udah jadi pacar dia, orang loh aku sekarang udah jadi suami dia, orang loh aku udah jadi istri dia. Ngapain dia ngungkit masa lalu? Menurut dia bikin cocok aja dalam berhubungan ya. Makanya aku malas kalau aku mau balikan sama dia, itu yang nggak aku suka sama dia gitu ya. Ini buat yang pacaran ya. Kalau aku rujuk nih sama suami aku, sama mantan suami aku mau rujuk sama mantan istri aku, yang bikin aku males ya itu sih, mantanku itu ya suka ngungkit orang di masa lalu. Padahal lo aku udah ya istri dia, udah jadi suami dia, udah jadi pacar dia. Bikin apa ya? Menurut dia kamu sendiri yang bikin